Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Eerie. Ngantuk, kata Suri bertanya sambil memegang sebelah tangan Vera, pedautkan dengan jari-jarinya. Iya, Bi, kata Vera jujur walaupun masih siang. Ya udah, kamu tidur aja ya, kata Suri meminta Vera berbaring. Tapi kalau Bi butuh apa-apa gimana? Vera menolak tidur. Udah, nggak ada lagi yang Bi butuhin sayang. Sekarang kamu tidur aja ya. Kata Sori. Vera menurut. Dia berbaring lalu Sori menarikan selimut. Tapi Vera mengangkat kepalanya dan berpindah tidur di paha Sori. Vera mau tidur di pangkuan Bi, kata Vera manja. Baiklah. Sori membenarkan duduknya agar Vera lebih nyaman lalu mengelus kepala Vera dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidurlah. Sori lembut mengelus kepala Vera yang tengah tidur di paha kanannya. Tak berapa lama kemudian Vera sudah tertidur. Mungkin dia sangat lelah. Sehabis makan siang, beberapa teman dan kolega bisnis yang tergabung dalam mega proyek properti yang baru disepakati kemarin akan berkunjung ke rumah Sony karena mendengar kabar tentang kecelakaan yang menimpa Sony. Ya, memang Ditya memalsukan informasi tentang Sony saat ini karena itu akan mempengaruhi stabilitas perusahaan. Ditya, kau jadikan mengantar kami ke rumah Sony? Arya bertanya. Jadi kok setelah makan siang, kata Ditya ramah. Mereka berlima baru saja selesai meeting tentang proyek baru mereka. Mega proyek kali ini menghadirkan 5 perusahaan ternama yang akan bekerja sama di dalamnya dan semuanya adalah teman Sony, kecuali Leon. Tapi karena sudah terpaut kerjasama yang lama, jadi dulu mereka juga memutuskan untuk berteman. Kau ikut kan, Leon? Kata Dava bertanya dan yang lain juga mendesaknya. Iya, aku ikut, kata Leon pasrah, karena dia juga tak memiliki alasan untuk menolak. Sesampai di rumah Sony, di mana Prestir? Ditya bertanya kepada seorang pelayan. Di kamar tuan, bersama Nyonya, kata pelayan itu sopan. Nyonya tak sekolah, kata Ditya bertanya dengan seksama. Tidak tuan, sedari kemarin Nyonya tak mau sekolah karena dia ingin mengurus tuan Sony sendiri. Kata pelayan itu menjelaskan, mengurus sendiri, kata Ditya mengernyit, sedangkan mereka berempat hanya menyimak. Iya tuan, semenjak kemarin Nyonya mengurus tuan Sony sendiri, tanpa mau kami bantu tuan, kata pelayan itu membuat Ditya tersenyum. Sedangkan beberapa orang di belakang Ditya ada yang sedikit iri sih, tapi masih sedikit. Walaupun umur Sony sudah terbilang tak muda lagi, tapi sangat jarang orang yang mengetahuinya karena wajah Sony yang masih tampan dan awet, membuat banyak orang ragu kalau Sony sudah berumur. Bahkan banyak yang mengira umur Sony masih sekitaran 30 tahunan. Ditambah sikap Sony yang hangat dalam berteman membuat dia banyak memiliki teman yang masih muda. Mereka merasa seumuran dengan Sony, makanya mereka sangat dekat dengan Sony, tapi selain Leon. Katakan pada Prestir, aku ingin menemuinya. Perintah Ditya. Baik, Tuan. Permisi Tuan, ada Tuan Ditya di bawah bersama beberapa temannya ingin menemui Anda. Pelayan menyampaikan setelah diperbolehkan masuk oleh Sony. Sony menatap Vera yang masih tertidur nyenyak, menjadikan paha Sony sebagai bantal. Suruh saja mereka masuk. Perintah Sony. Sony menjadi bimbang, rasanya tidak mungkin dia membangunkan Vera yang belum lama tidur, tapi juga tak mungkin menyuruh Ditya dan beberapa temannya pergi saja. Padahal mereka sudah meluangkan waktu untuk menjenguk Sony saat Ditya dan yang lainnya masuk. Yang mereka lihat adalah Sony yang tengah duduk bersandar di ranjang. Tapi juga ada istri kecilnya yang sedang tidur menjadikan sebelah paha Sony bantal. Iya, semua orang memang tahu kalau Sony memiliki istri kecil. Masuklah, kata Sony karena mereka hanya berdiri di depan pintu. Saat mereka semua sampai di dekat Sony, mereka semua bisa melihat wajah damai Vera yang tengah tidur di sebelah kanan Sony. Maaf kalau kalian jadi kurang nyaman, aku tak mungkin membangunkannya, dia baru saja tidur. Sony menjelaskan juga menatap Vera. Mereka semua dapat melihat Vera tertidur dengan sangat pulas, sepertinya dia lelah. Andai kau menjadi pendampingku, mungkin aku juga akan bahagia, dirawat dan dijaga olehmu. Leon membatin melihat Vera yang tengah tidur.
Gak apa-apa Son, biarlah dia tidur, kasihan kalau dibangunin, kata Dava. Sony mendongak menatap mereka satu persatu, tapi melihat Leon yang juga datang, Sony tersenyum kecil, yang sama sekali tak bisa diartikan. Mereka semua berjabat tangan, dan Leon juga melakukannya demi formalitas, sedangkan Ditya cuma cuek, tanpa mau berjabat tangan dengan Sony, bahkan menatap Sony pun tidak. Kau masih marah dan merajuk, kata Sony tertawa melihat Ditya, sedangkan yang lain pun ikut tertawa, karena memang merasa aneh dengan sikap Ditya kepada Sony. Sedari tadi rupanya sedang merajuk dia. Aku tidak merajuk, kata Ditya komplain setelah menormalkan ekspresinya yang sempat malu karena ledakan Sony. Dia tidak merajuk tapi ngambek, kata Steven mengejek, membuat Ditya semakin malu. Kita duduk di sana. Sony mengajak mereka duduk di sofa di dalam kamarnya, namun saat Sony akan memindahkan kepala Vera ke bantal agar Sony bisa bangun, seperti kebiasaannya, garis kecil itu akan merengek dalam tidurnya tanpa sadar. Vera tak mau tidur di bantal, dia kembali mencari bantal, tempat dia tidur tadi, yaitu paha Sony, memeluknya erat tanpa mau melepaskan. Entah kenapa ada yang merasa sakit tapi bukan kaki. Sony menatap Ditya. Baiklah, kata Ditya sebal dan meminta beberapa pengawal untuk membawa 5 kursi agar mereka bisa duduk di dekat Sony. Gak apa-apa kan? Kata Sony menatap mereka semua. Gak apa-apa Son, santai aja. Sepertinya istrimu itu benar-benar tak bisa jauh darimu, kata Dava lagi, lalu mereka tertawa. Tapi Sony yang sadar akan perubahan dari wajah Leon pun tersenyum menyeringai. Sebagai seorang pria tentu Sony tahu mana seorang yang cemburu dan tidak. Wajar sih Leon cemburu. Lagian siapa yang tidak akan cemburu melihat orang yang dicintai memeluk pria lain. Sony saja hampir bunuh diri dibuatnya. Secara kan cemburu itu buta, tak mengenal situasi dan kondisi, bahkan tak tahu tempat serta tak tahu diri seperti Leon. Masa cemburu melihat istri orang memeluk suaminya? Aneh kan? Kembali lagi, cinta dan hati itu sama-sama buta. Dia tak pernah tahu tempat jika ingin jatuh. Seperti hati dan cintaku yang jatuh pada istri orang, batin Leon. Pekat juga kau rupanya. Tapi apapun itu, Sony sama sekali tak rela istrinya dicintai orang lain. Biar kutunjukkan di mana tempatmu. Batin Sony menatap Leon yang hanya fokus menatap istrinya. Silakan duduk, kata Sony ramah. Meminta mereka duduk setelah pengawal menyiapkan tempat dan pelayan mengantarkan minuman, mereka semua duduk tapi sama dengan Sony. Ditya juga menyadari sikap Leon yang menatap Vera tanpa berkedip, entah apa yang sedang difikirkannya. Silakan diminum, kata Ditya mempersilahkan. Ucapan Ditya menyadarkan Leon. Untung tidak ada yang melihat. Batin Leon yang melihat semua orang mereka hanya biasa saja. Ditya beratap Sony dan mereka saling tatap seolah menyalurkan aspirasi masing-masing. Sedetik kemudian, silakan minum Prestir, kata Ditya mempersilahkan dan menunjuk minuman di meja. Tapi meja itu sedikit jauh jaraknya dari Sony, sehingga Sony harus menjangkaunya, dan Ditya yang menyebalkan itu tidak mau membantu Sony mengambil minuman. Saat Sony menjangkau minuman, secara otomatis dia sedikit bergeser. Dingin, kata Vera merengek manja, tapi matanya masih tertutup. Vera jika tidur akan begitu, tanpa sadar tapi bukan dibuat-buat. Sony tak jadi menjangkau minuman itu. Dia kembali memperbaiki duduknya dan mengelus kepala Vera. Teman-teman Sony pada senyum-senyum melihat tingkah lucu gadis kecil itu saat tidur. Sebagai laki-laki, tentu mereka tahu apa yang diminta gadis kecil itu pada Sony. Ternyata memiliki istri kecil itu sangat menyenangkan dan bahagia, apalagi sikap wajahnya membuat hidup penuh warna. Sony menarik selimut sampai menutupi lengan Vera. Sabarlah Nyonya, kami hanya sebentar, lalu kau bisa memeluknya semaumu, kata Ditya dengan ekspresi sok kesal ya, seolah selama ini Vera itu selalu memeluk Sony setiap saat. Memikirkan hal itu entah kenapa hati Leon sakit sekali rasanya. Leon sadar bahwa dia tak punya hak untuk marah ataupun cemburu, tapi Leon tak bisa memungkiri bahwa hatinya sakit melihat orang yang dia cintai mencintai orang lain. Memang merelakan adalah hal yang paling susah, bahkan lebih susah daripada meninggalkan setelah melepaskan. Ini Prestir, kata Ditya berdiri dan memberikan minuman pada Sony dengan senyum menyeringannya pada Sony. Melihat perubahan ekspresi di wajah Leon, berarti benar, dia cemburu. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka semua pulang.
Mereka berempat sudah jalan keluar duluan dan Ditya akan menyusul, tapi Sony memegang sebelah tangan Ditya mencegah Ditya pergi. Aku mau bicara denganmu, kata Sony saat Ditya menatapnya. Ditya menarik tangannya dan kembali ke mode awal. Tapi aku tak mau bicara denganmu, kata Ditya menatap Sony sinis. Hei, berhentilah marah dan merajuk bro. Apakah kau sudah tak sayang padaku? Sony bicara layaknya pada saudaranya sendiri sambil terkekeh. Ditya menatap Sony semakin sinis, lalu tanpa menjawab pergi begitu saja membuat Sony tertawa. Setelah pengawal dan pelayan merapikan kembali kamar Sony, mereka menutup pintu. Sony menatap lalu mengelus kepala Vera yang masih tidur menjadikan paha Sony bantal ya. Sony juga akan berbaring sehingga dia memindahkan kepala Vera ke bantal dulu. Vera menggeliat karena merasa tak nyaman, lalu dia kembali mencari-cari kenyamanan membuat Sony tersenyum lebar. Dia membawa Vera ke pelukan. Sony meringis karena saat dia membawa Vera ke pelukannya, gadis kecil itu langsung memeluk Sony erat dan menyusup mencari kehangatan seperti biasa. Membuat luka Sony tertekan sehingga menimbulkan nyeri bahkan sakit. Sony memperbaiki posisi mereka dengan dia tidur miring sehingga Vera bisa leluasa memeluknya seperti biasa. Karena memang beberapa hari ini Vera tidur, tidak dipeluk oleh Sony. Sony mengelus punggung dan kepala Vera yang tertidur, nyenyak di pelukannya. Karena biasanya jika Sony memeluk Vera, gadis kecil itu akan menyusup ke dada Sony mencari kehangatan dan bermanja-manja pada Sony. Kenapa kamu tidurnya manja banget? Calon selingkuhan kamu udah kayak mau nelen pi tadi tahu nggak? Kata Sony terkekeh jika membayangkan ekspresi Leon tadi. Membuat Sony begitu bahagia dan ingin terus tertawa. Jam 2 siang. Sony terbangun saat dia membuka matanya, yang dilihatnya adalah Vera yang masih tidur bergelung di pelukannya. Membuat Sony geleng kepala apalagi saat melihat jam yang sudah lewat pukul 2 siang. Hei, kamu tuh tidur apa pingsan? Kata Sony memainkan hidung Vera. Sony gemas saja melihat gadis kecil itu. Kalau sudah tidur dan gak dibangunin pasti gak bangun-bangun. Vera itu udah tidur dari jam 10 pagi tadi sebelum teman Sony datang. Bahkan setelah mereka pulang baru Sony ikutan tidur dan sekarang Sony udah bangun lagi tapi gadis kecil itu masih belum bangun juga. Sayang, kata Sony berbisik di telinga Vera, mencolek pipinya bahkan mengecupnya berkali-kali membuat tidur Vera sedikit terusik. Jangan Bi, kata Vera tanpa membuka matanya karena Sony mengganggu tidurnya. Bangun. Sony terus mengganggu, bahkan menggelitik Vera. Apa? Kata Vera menatap Sony cemberut. Maaf, Bi pikir tadi kamu pingsan, kata Sony nyengir melihat tatapan kesal Vera karena diganggu tidurnya oleh Sony. Gak ada orang pingsan bisa bicara, kata Vera ketus selalu bangun dan duduk di ranjang. Sony memeluk gadis kecil itu dari belakang dan mengecup pipinya juga. Jangan marah dong sayang, Bi kan lagi sakit, kata Sony lirih. Sambil meletakkan dagunya di bahu Vera, gadis kecil itu langsung melunak membuat Sony tersenyum lebar. Vera gak marah, Bi. Vera cuma kesal aja. Bi ganggu Vera tidur, kata Vera memegang tangan Sony yang membelit perutnya. Bi bangunin kamu tadi karena udah jam 2, pasti kamu lapar, kata Sony begitu lirih seolah hatinya sangat sedih melihat Vera marah padanya. Enggak gitu, Bi. Tadi Vera cuma refleks aja kok. Vera gak marah sama Bi. Serius. Vera berbalik menatap Sony, memegang pipi Sony dengan kedua tangannya. Sony percaya bahwa dia tidak marah, namun Sony yang menyebalkan itu semakin memperlihatkan wajah sedihnya. Sedangkan Vera sudah kacau. Yang Vera tahu, orang kalau lagi sakit itu sangat mudah sedih. Apalagi diperlakukan dengan kurang baik membuat mereka semakin sedih. Bukan gitu, Bi. Vera bingung harus apa. Akhirnya gadis kecil itu memeluk Sony yang juga sedang duduk di belakangnya. Sony membalas pelukan Vera, lalu tersenyum, bahkan hampir tertawa, tapi Sony masih mencoba berharap. Ternyata memiliki istri polos itu sangat menyenangkan. Ternyata menahan tawa sangat sulit, bahkan tubuh Sony sedikit bergetar saat menahan tawanya. Bi jangan nangis, kata Vera mengelus kepala Sony karena merasakan tubuh Sony bergetar dan Vera pikir Sony sedang menahan isak tangisnya. Bi, lapar, kata Sony melepaskan pelukannya dan bertingkah seolah sedang menghapus air mata di sudut matanya. Ya udah kita makan ya, kata Vera lembut lalu turun dari ranjang dan membantu Sony yang lebay itu bangun. Karena katanya susah bangun, lagi sakit soalnya. Seminggu kemudian, Sony sudah mulai masuk kantor lagi karena sudah sembuh. Vera juga sudah dari kemarin sekolahnya karena Sony terus memaksanya sekolah dengan berbagai cara.
Hari ini adalah pertemuan seluruh instalasi sekaligus perusahaan-perusahaan penanam saham di perusahaan Sony. Sony selalu melakukan rapat ini 3 bulan sekali untuk memantau seluruh keadaan perusahaannya, kerjasama dengan perusahaan lain, saham, keluhan, karyawan, dan lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan sangat ramai hari ini, dan rapat itu sudah selesai menjelang makan siang. Jam makan siang, Sony menatap jam di pergelangan tangannya. Sony tersenyum sangat lebar karena yang terbayang olehnya adalah wajah Vera. Karena gadis kecil itu sudah berjanji pada Sony bahwa sepulang sekolah, dia akan datang ke kantor menemui Sony. Sony sangat merindukan Vera, entah kenapa gadis kecil itu seperti magnet yang selalu menarik-narik hati Sony padanya. Membuat Sony selalu ingin bersama dan merindukannya setiap saat. Ketika Vera tak ada di dekatnya, Sony itu tak bisa memungkiri bahwa dia bahkan dia selalu merindukan Vera. Bahkan saking tergila-gilanya Sony pada Vera, di setiap aktivitas yang Sony lakukan selalu ada bayangan Vera. Sony turun ke lantai dasar untuk pergi ke kantin karena dia ingin membelikan Vera coklat. Sedari dulu gadis kecil itu akan sangat sedap bila Sony belikan coklat. Bersambung.